Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Selamat pagi. Keluarin lagi aja. Selamat pagi, Pak. Alhamdulillah. Pagi. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu ya dalam suasana sehat walafiat. Sebelumnya silahkan kalian tengok kanan kiri. Ada 14 orang, baru 14 orang. Ada sampah. Ya, yang biru klik, yang biru goib ya. Dulu dan buang di tempat sampah, silakan. Ya, yang ini. Ya, sudah. Terima kasih ya. Ya. Sebelumnya Bapak absen dulu ya. Apakah hadir semua hari ini? Hadir, Pak. Hadir. Alhamdulillah. Pak Ikul yang nggak hadir. Ini saya hadir Pak, tapi kameranya nggak kelihatan ini di sini. Alhamdulillah ya bisa hadir. Rugi ah. Alhamdulillah bisa hadir. Kameranya tuh ketinggali. Gaib. Ya. Mati kenal eta na. Rame teuing. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan untuk berdoa Diamut oleh ketua dulu. kelas. Ketua kelas silakan. Mari kita berdoa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Iya ya. Itu. Terima kasih ya untuk yang sudah berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini Doanya kan memang apa ya? dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ada yang selesainya Bu Siti pinjamnya ya. Kita kepada tanah air kita nyanyikan Indonesia Raya. Untuk itu kepada semua siswa dipersilakan untuk berdiri. Ya. Terima kasih. Silakan semuanya duduk kembali. Berikutnya ya. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita hari ini, pembelajaran kita ini pada pertemuan yang kedua yang pada materi menjauhi pergaulan bebas dan zina. Untuk materi yang pertama minggu kemarin, apakah masih ada yang ingat kita belajar tentang apa? Iya. Pak. Betul sekali. Kita minggu kemarin belajar tentang pengertian zina ya, pengertian zina dan ayat-ayat yang berkaitan dengan zina. Ada ingat pengertian zina itu apa? Akbar? Iya, bagus sekali. Zina. Pengertian zina yang masih ingat ya, zina itu hubungan badan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan. Ya. Iya. Adapun ayat-ayat yang berkaitan dengan zina yaitu surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2, yaitu tentang pengertian zina dan ayat-ayat yang berkaitan dengan zina. Untuk pertemuan sekarang kita akan membahas tentang macam-macam zina ya dan hukumannya. Untuk itu Bapak minta kalian sebelumnya untuk membentuk kelompok dulu ya untuk menyaksikan tayangan yang akan ditampilkan oleh Bapak. Silakan bentuk kelompok. Kalau sudah bentuk kelompok, nah ini. Silakan untuk kelompok 1, tugasnya kalian diskusikan apa dan bagaimana dengan yang dimaksud zina yang bersifat umum beserta hukumnya. Kelompok 2, apa dan bagaimana dengan yang dimaksud zina yang bersifat khusus beserta hukumannya. Yang kelompok 3, mengapa zina dikategorikan sebagai perbuatan yang keji atau fahisyah, yaitu yang harus kalian diskusikan. Silakan Bapak kasih waktu 15 menit untuk mendiskusikannya. Ya, sudah ya, 15 menit sudah selesai. Silakan kalian mempresentasikan masing-masing dari kelompoknya. Kelompok 1 dulu, silakan. Iya, terima kasih untuk kelompok 1. Kasih aplaus untuk kelompok 1, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Selanjutnya untuk kelompok 2 tentang zina khusus dan hukumannya, silakan. Iya, terima kasih untuk kelompok 2. Kasih aplaus. Kemudian yang terakhir yang kelompok 3, kenapa zina itu dikategorikan sebagai fahisyah atau perbuatan yang keji, silakan. Iya, terima kasih untuk kelompok 3. Kasih aplaus dulu untuk semuanya. Nah, sekarang kita akan memperdalam ya materi tentang itu. Untuk kelompok 1, kenapa bagaimana zina itu dikategorikan sebagai zina yang umum, khusus, maaf.
Kalau kita analogikan ya, seperti halnya misalkan sarana transportasi, kalau misalkan disuruh menyebutkan, silakan sebutkan sarana transportasi. Secara umum kita bisa menyebutkan ada transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara. Tapi secara khusus kita bisa menyebutkan ada transportasi darat, misalkan bis, angkot, taksi, ojek dan lain-lain ya. Kemudian ada juga misalkan dokter, ada dokter umum, ada dokter spesialis atau dokter khusus. Kalau dokter umum menangani semua penyakit yang ringan, tapi kalau dokter khusus itu menangani penyakit yang khusus seperti penyakit jantung dan lain-lain. Begitu pula tentang jina, ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus ya. Kalau kita perhatikan gambar di sini nih, nih ya. Ini yang merupakan jina yang sifatnya umum, yaitu seperti halnya menghayalkan si dia atau jina hati, ada jina mata, ada jina tangan, ada jina lisan, ada jina kulit, jina bibir, dan lain-lain. Nah itu termasuk kategori jina secara umum, yang mana hukumannya itu berupa harus memperbanyak istighfar. Dengan memperbanyak istighfar sudah cukup ya untuk menghapuskan dosa-dosa tersebut. Kemudian ada juga jina yang hukumannya dera, yaitu jina ghair muhson. Ya, jina khusus ini termasuk dua ini jina khusus. Jina ghair muhson yaitu jina yang dilakukan oleh mereka yang belum pernah menikah. Jina ghair muhson itu hukumannya didera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Kemudian diasingkan selama 1 tahun. Bisa jadi penjara ataupun bisa jadi diasingkan ke suatu tempat yang kosong. Kemudian yang ketiga, ada jina khusus lagi. Yang ketiga yaitu dengan hukuman rajam, yaitu jina muhson. Jina muhson itu jina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah, yang sudah pernah menikah. Baik janda atau duda maupun orang yang masih punya pasangan. Itu hukumannya dirajam. Dirajam itu adalah dikubur setengah badan atau sampai leher dikubur, kemudian dilempari dengan batu ukuran sedang sampai meninggal dunia. Itu namanya dirajam ya. Nah, kemudian kita perhatikanlah contoh sedikit ya tentang materi ini. Menakutkan pada dia itu. Begini. Iya, hukuman. Silakan. Oke. Ya, kita lanjutkan ya. Untuk kesimpulannya untuk pertemuan kita sekarang, bahwasanya jina itu ada yang umum, ada yang khusus. Untuk jina umum, seperti jina mata, jina hati, jina tangan, dan lain-lain, yaitu sifatnya umum. Dan disyariatkan cukup dengan membaca istighfar. Adapun jina khusus, yaitu jina muhson dan jina ghair muhson. Jina muhson, jina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah atau pernah menikah, itu hukumannya dirajam atau dilempari batu sampai mati. Kemudian jina ghair muhson adalah jina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah. Hukumannya cukup dengan didera atau dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Itu kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini. Kemudian adapun untuk refleksinya, bahwasanya kita jangan sampai terjerumus kepada perbuatan zina ataupun perbuatan yang mendekati zina. Seperti itu ya. Mudah-mudahan kita terjaga, kita berdoa kepada Allah, minta dilindungi agar terlindung dari perbuatan-perbuatan tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, untuk selanjutnya Bapak sudah melakukan ada soal evaluasi untuk kalian seperti ini. Ini soal evaluasi untuk kalian ya. Harap dikerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nanti minggu depan kita kumpulkan ya untuk Bapak periksa hasilnya. Nah, kemudian untuk selanjutnya bagi yang mengumpulkan, bagi yang tidak mengumpulkan, nanti ada sanksi dari Bapak. Sanksinya membaca surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Nanti kalian suruh membaca ke depan kalau yang tidak mengerjakan. Bisa dipahami semua ya? Bisa dipahami? Iya, Kak. Iya.
Terima kasih kalau bisa dipahami. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Untuk pelajaran minggu depan, kita akan membahas tentang sebab akibat atau dampak yang ditimbulkan oleh jinah, baik dampak dunia maupun dampak di akhirat. Demikian untuk pertemuan kita kali ini. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.